Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hidayanti dari Prodi D3 Keperawatan Pangkal Pinang. Baiklah, di sini saya akan membuatkan video. Yang pertama adalah penanganan fraktur tertutup dengan menggunakan bidai. Yang kedua adalah penanganan fraktur terbuka dengan balut tekan dan bidai. Yang ketiga adalah penanganan sprain, yang keempat adalah penanganan strain, dan yang kelima adalah penanganan dislokasi. Baiklah, sebelum kita masuk pada video intinya, di sini saya akan menjelaskan apa sih itu fraktur. Fraktur adalah patah seluruhnya atau patah sebagian pada tulang yang disebabkan oleh adanya trauma. Di sini juga saya akan menjelaskan apa sih itu pembidaian. Pembidaian adalah suatu tindakan imobilisasi eksternal pada bagian tubuh yang mengalami patah tulang dengan menggunakan alat yang bernama bidai dan dipasang menyesuaikan dengan ukuran bagian tubuh yang mengalami fraktur. Baiklah, sekarang kita mulai ke video yang pertama, yaitu adalah penanganan fraktur tertutup dengan menggunakan bidai. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan apa sih itu fraktur tertutup. Fraktur tertutup adalah patah tulang yang tidak menyebabkan tulang menonjol melalui kulit. Nah, cara penanganannya yaitu yang pertama adalah proses pembidaian harus melibatkan dua sendi. Yang kedua adalah proses pembidaian menggunakan kain segitiga metela. Yang ketiga, dengan cara yaitu masukkan kain metela ke bawah bagian kaki yang mengalami fraktur. Yang ketiga adalah agar pasien rileks, ajak pasien untuk berbicara. Yang keempat adalah pasang bidai sesuai dengan area luka, lalu ikat bidai dengan kain metela. Setelah kita melakukan pembidaian, kita lakukan cek nadi untuk menilai pengikatan kita pada bidai itu terlalu kuat atau tidak. Dan juga kita cek pergerakannya dan juga kita harus menjaga agar tidak adanya bendungan pada pembuluh darah agar jaringan tidak kekurangan oksigen. Kedua adalah penanganan fraktur terbuka dengan balut tekan dan bidai. Fraktur terbuka adalah kondisi patah tulang dengan adanya luka pada daerah yang patah, sehingga bagian dari tulang berhubungan langsung ke udara luar. Penanganan fraktur terbuka dengan balut tekan dan bidai. Yang pertama adalah letakkan pembalut cincin pada bagian tulang yang keluar. Yang kedua adalah kita masukkan kain metela melalui sela-sela bagian tubuh yang mengalami patah. Yang ketiga adalah kita ikat pembalut cincin dengan menggunakan kain metela untuk mencegah terjadinya pergeseran. Yang keempat, kita masukkan lagi kain metela melalui sela-sela bagian tubuh yang mengalami fraktur. Kita pasang sepanjang bagian tubuh yang mengalami fraktur. Nah, selanjutnya kita pasangkan bidai dan kita ikat menggunakan kain metela. Kita ikat yaitu dengan simpul keluar. Selanjutnya kita masukkan lagi kain metela dan kita pasang kain metela sepanjang bagian daerah kaki yang mengalami fraktur. Yang ketiga adalah penanganan sprain. Sprain adalah cedera yang terjadi karena adanya regangan yang berlebihan atau adanya robekan pada ligamen, yaitu penghubung antar tulang. Yang keempat adalah penanganan strain. Strain adalah cedera yang diakibatkan karena adanya regangan berlebihan atau adanya robekan pada otot dan tendon atau penghubung tulang dan otot. Cara penanganannya yang pertama itu adalah protect atau melindungi. Misalnya kita ingin melindungi mata kaki dengan cara memakai sepatu yang melewati mata kaki atau contohnya seperti sepatu boot. Yang kedua adalah rest atau mengistirahatkan. Istirahatkan 2-3 hari sendi setelah cedera atau bila perlu gunakan tongkat untuk membantu pasien berjalan. Tiga adalah ice atau es. Kompres area yang keseleo menggunakan es batu segera setelah cedera. Lakukan 15-20 menit setiap 2-3 jam hingga 2-3 hari.
Nah, sebelum itu jangan lupa sebelum kita mengompres, bungkus terlebih dahulu es batu dengan menggunakan plastik atau handuk dan, tujuan dari pengompresan ini tuh untuk mengurangi rasa nyeri, memar, dan juga bengkak pada area yang mengalami sprain. 4 adalah compression atau membalut. Untuk mengurangi bengkak pada bagian yang keseleo, lakukan pembalutan dengan menggunakan perban elastis dan, jangan memasangkan perban terlalu ketat agar aliran darah bisa tetap lancar. Dan kita juga bisa berkonsultasikan ke dokter untuk menentukan, ukuran perbannya. Dan jangan lupa sebelum tidur, perban harus dilepas. 3 adalah compression atau membalut. Agar bengkaknya berkurang, balut area yang sakit menggunakan perban elastis hingga 2 hari setelah cedera. Dan jangan menggunakan perban yang terlalu ketat agar pembuluh darah tetap lancar. Dan kita juga bisa berkonsultasi ke dokter untuk menentukan ukuran perban yang cocok digunakan. Nah, sebelum tidur harus melepas terlebih dahulu perban. Kelima adalah elevation atau menaikkan. Apabila terjadi pada pergelangan kaki, maka angkat pergelangan kaki setinggi dengan pinggul di saat kita duduk dan jangan biarkan bergelantungan ke bawah. Dan apabila terjadi pada pergelangan tangan, maka beri penyangga hingga 1 sampai 2 hari setelah cedera. Dan ini tuh tujuannya untuk agar mengurangi pembengkakan. Nah, cara penanganan strain itu sama cara penanganannya dengan sprain, dengan cara 5 langkah tadi. Yang pertama yaitu adalah melindungi, yang kedua mengistirahatkan, yang ketiga mengompres dengan es batu, yang keempat membalut, dan yang kelima menaikkan kaki yang mengalami sakit atau cedera. Kelima adalah penanganan dislokasi. Dislokasi adalah kondisi di mana tulang keluar atau bergeser dari posisi normalnya pada sendi. Cara penanganannya yaitu adalah dengan cara mengembalikan mengembalikan tulang ke posisi awalnya yaitu pada sendi dengan cara digeser atau ditekan sehingga sendi dan tulang kembali pada posisi normalnya. Yang kelima adalah penanganan dislokasi. Dislokasi adalah kondisi di mana tulang keluar atau bergeser dari posisi normalnya pada sendi. Nah, cara penanganannya adalah mengembalikan tulang ke posisi normalnya pada sendi, yaitu dengan cara didorong atau ditekan. Ada 3 cara perawatan dislokasi. Yang pertama yaitu adalah mengompres sendi yang mengalami dislokasi dengan menggunakan air hangat atau air es selama 15 sampai 20 menit beberapa kali sehari. Yang kedua yaitu mengistirahatkan sendi dan menghindari pergerakan sendi yang akan menimbulkan nyeri. 3 adalah melatih sendi dengan gerakan-gerakan ringan secara perlahan. Dan video dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.